Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan di sini saya Gerald Jun Partogi Simanjuntak dan teman saya Bimo Renata Putra Ardianto dari akan mempresentasikan tugas akhir dari kelompok 2. Pertama-tama ke pendahuluannya dulu, yaitu tugas ini dibuat bertujuan untuk melakukan studi kasus pada sistem pengendali motor DC dan menentukan fungsi ahlinya. Yaitu selain itu juga untuk mendapatkan persamaan permodalan matematis, menghasilkan fungsi ahli, melakukan analisis root locus, merancang sistem pengendali PID, dan memvisualisasikan hasil menggunakan MATLAB dan Simulink. Nah, pengendali kecepatan motor di sini biasanya dilakukan dengan menggunakan pengendali PID atau proporsional integral derivatif. Pengendali PID adalah salah satu jenis pengendali yang paling umum digunakan dalam sistem kontrol. Hal ini digunakan karena kesederhanaannya dan kemampuannya untuk memberikan respon yang cepat dan stabil. Lalu untuk study case-nya, yang dipilih adalah sistem pengendali kecepatan motor DC. Motor DC digunakan dalam berbagai aplikasi industri mulai dari robotika hingga kendaraan listrik. Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk mengatur kecepatan motor sesuai dengan tegangan yang diberikan. Nah, dalam permodelannya dari sistem motor DC ini mencakup dua persamaan, yaitu persamaan elektrik dan persamaan mekanik. Persamaan elektrik menggambarkan hubungan antara tegangan yang diterapkan, arus armatur, dan kecepatan sudut motor, sedangkan persamaan mekanik menggambarkan hubungan antara torsi yang dihasilkan oleh arus dan kecepatan sudut motor. Lalu kita masuk ke permodelan persamaan matematis dan fungsi ahli. Untuk persamaan permodelannya terbagi dua, yaitu persamaan mekanik dan elektrik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, persamaan mekanik menggambarkan hubungan antara torsi yang dihasilkan oleh arus dan kecepatan sudut motor. Persamaan elektrik menggambarkan hubungan antara tegangan yang diterapkan, arus armatur, dan kecepatan sudut. Dapat kita lihat di sini persamaan mekaniknya dan persamaan elektriknya. Lanjutnya kita ke transformasi Laplace-nya. Eh, Transformasi ini untuk mempermudah analisis, kedua persamaan ini ditransformasikan ke domain S menggunakan transformasi Laplace. Transformasi Laplace mengubah persamaan diferensial dalam domain waktu menjadi persamaan aljabar dalam domain frekuensi. Ya, lalu selanjutnya persamaan elektrik dalam domain waktu. Di sini ada persamaannya dan dijelaskan di sini tegangan VT menjadi Vs di domain S, lalu arusnya juga menjadi di domain S, begitu juga dengan kecepatan sudut dan turunan arus, dan ditransformasikan menjadi rumus yang di bawah ini. Vs sama dengan Ls, Is tambah R, Is tambah eh, KB omega S. Lalu ini untuk persamaan mekanik dalam domain waktunya. Di sini dalam operasi Laplace-nya dan ditransformasikan menjadi persamaan yang berikut ini yang di bawah. Selanjutnya, ini nilai parameter numeriknya yang digunakan yaitu L-nya 0,5 H-nya, terus R-nya 1 ohm, untuk KB-nya 0,01 V S per radian, lalu J-nya 0,01 kg meter kuadrat, B-nya 0,1 Newton meter second, dan KT-nya 0,01 Newton meter per ampere. Lalu disubstitusikan nilai tersebut ke fungsi transfer GS dan disederhanakan menjadi seperti berikut. Nah, selanjutnya untuk fungsi ahlinya, pertama kita memecahkan untuk nilai IS dari persamaan elektriknya, lalu ke substitusi IS ke dalam persamaan mekaniknya. Setelah itu sederhanakan persamaannya, lalu didistribusi dan penggabungan. Setelah itu faktorkan omega S-nya, dan setelah itu selesaikan untuk omega S-nya dan didapatkan fungsi ahli GS-nya. Oke, berikutnya untuk analisis root locus. Jadi, analisis root locus ini adalah merupakan eh, bagaimana cara kita mencari sebuah plot atau akar-akar pole dari fungsi transfer GS dengan cara kita mensubstitusi nilai metode numerikalnya ke dalam fungsi tersebut, lalu kita membuat eh, coding yang berupa numerator dan denominator yang kita substitusikan ke dalam fungsi GS tersebut. Maka didapatkan grafik seperti berikut. Oke, boleh slide selanjutnya.
Lalu kemudian, sama seperti pada fungsi root locus sebelumnya, kita mensubstitusikan nilai nilai numerikalnya pada fungsi transfer GS, dan juga ditambahkan dengan nilai KP sama dengan satu, nilai KI sama dengan satu, dan nilai sebentar, dan nilai KD sama dengan satu juga. Lalu didapatkan grafik berupa closed loop step response dengan PID controller sebagai berikut. Oke, selanjutnya. Lalu berikutnya adalah merupakan framework dari pengendalian PhD menggunakan MATLAB Simulink. Jadi, framework ini dibuat dengan menggabungkan fungsi dari mechanical dengan electrical, yang disatukan dengan, sistem gain lalu dikontrol dengan PID controller. Dari mulai, kita membuat control voltage source, lalu disambungkan dengan, yang huruf V ini berupa namanya voltage sensor, lalu kemudian current sensor pada huruf A ini, lalu disambungkan menjadi rangkaian seri, dan lalu dihubungkan juga dengan persamaan hijau yang bernama ini mechanical, dari inersia ke rotational damper, lalu lanjut ke ideal torque source yang dihubungkan pada, control voltage source. Lalu setelah dihubungkan dengan rangkaian tersebut, lanjut ke gain, lalu kita lanjut ke produk X. Dari produk X kita, dapat melihat hasilnya melalui skop yang di sebelah panah kanan tersebut. Oke, selanjutnya, dan berikut ini adalah merupakan coding-nya yang digunakan untuk membuat simulink tersebut. Oke, selanjutnya. Jadi, kesimpulannya, laporan ini membahas pemodelan analisis sistem pengendalian kecepatan motor DC menggunakan persamaan elektrik dan mekanik yang diubah ke domain S dengan transformasi Laplace untuk mendapatkan fungsi alih. Fungsi alih ini digunakan untuk analisis root locus yang menentukan nilai gain yang optimal serta memastikan kestabilan dengan pengendalian PID. Hasilnya menunjukkan bahwa pengendali PID efektif dalam mengendalikan kecepatan motor DC, memberikan performa yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai panduan untuk aplikasi industri serupa. Simulasi MATLAB dan Simulink digunakan untuk memvisualisasikan perilaku sistem di bawah pengendalian PSD. Selanjutnya. Oke, mungkin, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Kami kelompok 2 mohon pamit.